Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Dr. Ana Muawanah, kemudian Kepala Bages Banpol dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya nggak bisa sebut satu persatu dari berbagai macam utusan dan sekolah, kampus dan seterusnya ya. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, karena saya pembicara yang kedua ya, saya sekedar melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Iswah tadi. Dan topik saya sebenarnya cukup berat ya, sehingga saya nggak tahu bisa menyampaikan dengan cepat atau enggak ya, mudah-mudahan bisa. Saya akan bicara tentang radikalisme agama di konstruksi tafsir ayat-ayat kekerasan dalam teks kitab suci. Di dalam scripture itu kitab suci ya. Sebenarnya tidak hanya Islam, itu ada penafsiran yang mengarah kepada tindakan anarkis atau tindakan fundamentalisme, radikalisme, dan nanti berujung pada terorisme. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan scripture atau teks kitab suci, karena kitab suci itu lahir untuk merespon zaman dan tantangannya. Sehingga kalau kita di dalam Islam saja, ketika membaca ayat Al-Quran harus kita baca asbabun nuzul, bagaimana ayat itu turun. Dan di dalam Islam itu ada ayat yang disebut oleh sebagian ulama sebagai ayat jihad atau ayat saif, ayat perang atau ayat jihad. Dan ini digunakan oleh sebagian kelompok radikalis teroris untuk melegitimasi jihad yang mereka bangun. Dan sehingga kita penting untuk memahami yang salah itu nanti ayatnya atau penafsirannya. Sehingga kita jumpai setiap gerakan teroris itu pasti menggunakan nama agama. Ketika mengebom bilang Allahu Akbar, dan juga mengutip beberapa ayat Quran secara fasih. Nah, sehingga yang perlu untuk kita kaji pada sarasi ilmiah, bagaimana kita melihat penafsiran yang mereka lakukan. Apakah itu yang salah kitab sucinya atau penafsirannya? Itu yang kita akan coba bahas di sarasi ilmiah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kutipan yang saya kutip dari Profesor John L. Esposito. Ini nggak ada ya di materi yang disampaikan di sini. Beliau di dalam bukunya Islam itu, beliau mengatakan, saya coba baca ya ini karena ini menarik ya. Beliau mengatakan, throughout history, the secret scripture of Judaism, Christianity and Islam has been used and abused, interpreted and misinterpreted to justify resistance and liberation struggles, extremism, terrorism, holy and unholy wars. Ini yang disampaikan oleh Profesor John L. Esposito, seorang profesor dari Amerika, dan ini banyak mengklarifikasi misunderstanding yang ada di masyarakat Barat yang menganggap bahwasanya tindakan terorisme ketika beberapa teroris menyerang gedung Pentagon dan juga World Trade Center itu yang disalahkan adalah Islam. Islam identik dengan teroris. Nah, Profesor John L. Esposito itu banyak melakukan pembelaan terhadap umat Islam bahwasanya yang melakukan tindakan teroris itu bukan mayoritas umat Islam. Kita perlu dengar the silent majority. Mayoritas umat Islam apakah tahu tentang jihad atau tidak? Karena itu kan hanya menghijek atau mencomot nama Islam, kemudian tadi semuanya disalahkan oleh Islam. Sehingga dari tiga teks agama semantik itu terkadang
kadang dikutip untuk menjustifikasi tindakan-tindakan apa? Radikalisme. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor John L. Esposito. Karena memang dalam Al-Quran memang ada seolah-olah ayat ini mengajak pada tindakan kekerasan. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 5, di sana dikatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu mendapati mereka. Ayat ini tidak bisa dipotong kemudian digunakan untuk menggunakan justifikasi terhadap tindakan fundamentalisme atau terorisme. Sehingga membaca ayat ini harus dipahami bagaimana konteks ayat ini turun. Kemudian sekedar contoh saja, misalnya di kitab Tanakh itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim, atau orang Kristen nyebutnya The New Testament. Di kitab Ulangan pasal 20 ayat 10 sampai 18 itu bicara tentang bagaimana bangsa Yahudi itu menghadapi sebuah kota yang mereka taklukkan, karena bangsa Yahudi itu kan diperbudak di Mesir itu selama 4 abad atau 400 tahun. Kemudian diutus seorang nabi Musa membawa kepada tanah perjanjian. Di tengah-tengahnya itu kan menghadapi berbagai macam tantangan dan mereka harus melakukan perang. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana etika berperang itu. Tapi ada ayat yang bunyinya fadrib jami'a dzukuriha bihaddis saif. Disuruh membunuh semua orang laki-laki dengan mata pedang. Nah, ayat ini nggak bisa dikutip secara parsial, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ayat ini dikutip secara parsial tanpa pembacaan secara kontekstual akan melahirkan tadi tindakan-tindakan mencomot ayat kitab suci untuk menjustifikasi apa? Kekerasan. Misalnya di dalam scripture berikutnya ini ada di New Testament, ada di Injil Matius, dan kalau di sini mungkin ada pendeta nanti bisa memberikan pandangannya ya. Saya cuma menampilkan bagaimana orang-orang yang menggunakan ayat suci untuk menjustifikasi apa tindakannya. Di sana dikatakan, ini yang saya kutip Injil yang berbahasa Arab ya. Memang karena ketika saya di Mesir itu banyak melakukan kajian terhadap Kristen Ortodok di Mesir gitu. Dan kitab ya karena dan kita stop sebentar ya Bapak dan Ibu sekalian.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lanjutkan ya. Intinya apa yang disampaikan oleh Profesor John L. Esposito tadi, semua orang yang beragama itu potensi mengutip ayat sucinya untuk tindakan atau justifikasi terhadap tadi terorisme itu dalam lingkaran apa? Sejarah. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah buku ini cukup penting ya, saya punya itu. Bukunya namanya Who Speaks for Islam, What a Billion Muslim Really Think, yang ditulis oleh juga sama Profesor L. Esposito, kemudian Dalia Mugahid. Buku ini lahir karena setelah pengeboman 11 September tahun 2001, itu dunia barat melihat problem ini adalah dari Islam atau dari umat Islam. Sehingga Profesor John L. Esposito sama seorang yang berwarga negara Amerika tapi keturunan Mesir, yaitu Dalia Mugahid, itu melakukan riset, Bapak dan Ibu sekalian, di sekitar 35 negara, baik Muslim atau non-Muslim. Yang selama ini yang mendominasi media itu kan kelompok-kelompok ekstrim. Tidak pernah kita bertanya bagaimana the silent majority itu bicara. Misalnya kita yang tidak tahu tentang jihad, yang kita hidup ya cukup sederhana, ini kan tidak pernah bicara tentang jihad. Tetapi kenapa media menyorot seolah-olah semuanya itu gara-gara Islam dan gara-gara umat Islam, sehingga buku ini lahir. Makanya judulnya apa? Who Speak for Islam. Di dalam buku ini dijelaskan semua kelompok dalam sejarah itu berebut memberikan tafsir jihad. Misalnya yang pertama, Muslim rulers atau pemimpin-pemimpin Islam itu untuk melakukan ekspansi itu meminta religious scholar atau para ulama untuk memberikan fatwa terhadap apa? Ekspansi mereka. Bagaimana melegalkan ekspansi ini atas dasar apa? Agama. Kemudian grup-grup ekstremis di awal Islam, misalnya tadi Gus Islam bilang ada Khawarij. Ini adalah kelompok pertama yang mencoba mengutip ayat Al-Quran digunakan untuk menjustifikasi kepentingan mereka. Ketika Muawiyah dan Ali melakukan tahkim, sebenarnya ayatnya nggak ada masalah. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul kafirun, dan seterusnya. Maka Sayyidina Ali ketika mendengar itu, maka Sayyidina Ali bilang, kalimatul haqqin uridu biha batilun. Yang salah itu bukan ayat Al-Qur'an, tetapi bagaimana memahami ayat Quran itu. Sehingga yang salah penafsirannya. Demikian juga di buku Who Speak for Islam, sekarang gerakan jihadisme, itu juga menggunakan ayat-ayat yang jihad tadi kemudian ditafsirkan untuk kepentingannya. Sehingga ada beberapa penyebab kelompok itu melakukan misinterpretasi terhadap ayat-ayat kekerasan. Misalnya ini Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat, ayatnya sebenarnya lengkap atau utuh, kemudian hanya dikutip secara parsial atau tidak utuh. Yang kedua, sebenarnya ayat itu turun sesuai dengan konteksnya, tapi dimaknai secara tekstual atau literal, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok apa? Khawarij. Dan kelompok-kelompok radikal atau teroris sekarang ini juga sama. Pasti hanya mengutip ayat dipahami secara literal, tidak dilihat bagaimana konteks ayat itu turun. Kemudian jihad itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu pasti maknanya multiple meanings, tidak satu makna. Tapi oleh kelompok-kelompok tadi hanya dipahami secara single meanings, hanya satu makna. Ini beberapa muncul kesalahan tafsir. Sehingga gerakan fundamentalisme, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu saya menulis ada 5 karakteristik. Yang pertama skripturalisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci. Pokoknya apa kata ayat itu, ayat itu dipahami secara harfiah. Kemudian menolak hermeneutika, yaitu teks harus dipahami secara literal dan tidak menerima tafsir atau interpretasi.
Kemudian juga dalam menafsir itu menolak relativisme penafsiran. Padahal ayat Al-Quran itu jelas ya, qat'iyul qurun gitu atau qat'iyul subut. Tapi dilalahnya ada dulu, dilalah ada qat'iyul dilalah. Kita baca biasanya yang diperdebatkan di masyarakat, menyentuh istri itu membatalkan wudu atau tidak. Ayatnya cuma satu, aulamas kumun nisa, itu kan dua bacaan. Lamas kumunisa sama lamas kumunisa itu maknanya bisa literal, yaitu menyentuh dengan tangan. Lamas kumunisa artinya maknanya metaforis, maksudnya apa, melakukan hubungan suami istri. Dan semacam itu kan tidak bisa dipaksakan sehingga melahirkan banyak mazhab. Misalnya menurut mazhab Syafi'i harus dipahami secara literal, yaitu menyentuh dengan tangan. Tapi bagi Imam Abu Hanifah tidak, itu maknanya jima. Nah, kelompok radikalisme atau terorisme tadi ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu mereka mengatakan tafsirnya hanya satu, tidak memungkinkan lahir tafsir yang lain. Kemudian menolak pendekatan historis atau sosiologis. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, Al-Quran itu turun untuk merespon zamannya, sehingga jihad yang ada di dalam Quran dalam arti berperang itu harus dibawa pada konteksnya ketika itu. Bagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Ya. Kemudian memonopoli kebenaran, artinya tidak menerima penafsiran yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat bagaimana kita mendekonstruksi tafsir radikalisme tentang jihad. Sebenarnya di dalam Al-Quran kata-kata jihad itu tidak selalu bermakna apa? Berperang atau mengangkat senjata. Ayatnya sudah ada, nanti bisa dilihat ya. Artinya setiap ayat yang bicara tentang apa? Jihad itu tidak selalu menggunakan apa? Pedang. Ya. Sehingga ada sebuah buku yang penting untuk kita apa? Baca, ini sudah ada di online. Bukunya The Vision of Islam, ditulis oleh Sayyid Qurrata dan William Chittick, ini seorang pakar ilmu Arabi, dan buku ini pernah dijelaskan oleh Syekh Hamzah Yusuf, Gus Islam. Saya mengikuti bagaimana Syekh Hamzah Yusuf itu menjelaskan buku The Vision of Islam, ada lecture-nya itu di internet. Di dalam buku ini menarik. William Chittick itu mengklarifikasi tentang pemahaman jihad yang ada di Quran yang sering disalahpahami oleh kelompok-kelompok radikal atau terorisme. Jihad selalu diidentikan dengan holy war atau perang suci, perang atas nama Tuhan. Sebenarnya kalau kita terjemahkan jihad dalam arti perang suci, itu kesalahan yang fatal. Makanya dibilang is highly misleading and usually inaccurate translation. Ini kesalahan yang menyesatkan. Pada jihad dalam konsep Islam itu tidak hanya sekedar apa? Berperang, sehingga jihad itu selalu dihubungkan apa? Wajah itu fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu melakukan banyak kebaikan, tidak hanya berperang. Jenengan yang punya istri bekerja dengan sungguh-sungguh itu jihad. Bagi mahasiswa ketika kita belajar, kita belajar sungguh-sungguh itu apa? Jihad. Karena jihad tadi memiliki banyak makna. Dan jihad itu memang muncul di dalam Islam karena untuk melengkapi di berikutnya. Karena Islam itu kalau kita pahami secara literal, makna Islam itu kan istislam. Islam itu submission atau surrender, penyerahan. Seolah-olah kita menjadi umat Islam itu kan selalu pasif, tidak aktif. Maka ada jihad dalam arti bagaimana kita berbuat baik. Ketika kita sholat itu susah Pak atau Bu. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Dan ternyata di dalam Al-Quran jihad itu tidak hanya jihad luar tapi juga ada jihad dalam. Bagaimana jihad di nafs? Jihad memerangi ego, memerangi kebodohan dan seterusnya. Sehingga jihad itu selalu berhubungan dengan mujahadah. Ini penafsiran apa? William Chittick, karena dia seorang pakar sufi, dia menghubungkan
bahwasanya jihad di dalam Islam itu ada hubungannya dengan mujahadah. Mujahadah itu bagaimana kita melakukan purifikasi jiwa, bagaimana kita memerangi ego, rasa benci, teologi kebencian terhadap orang lain. Itu yang dipahami oleh apa? Tadi Syekhul Qur'an. Kemudian di bukunya Profesor John Ellis lagi, yaitu Who Speak for Islam, beliau menjelaskan bahwasanya jihad yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya awalnya itu secara defensif, tidak secara ofensif. Karena Nabi itu kan diusir dari kota Mekah ke Madinah. Supaya Nabi bisa survive, maka menggunakan jihad tadi. Jihad dalam arti menggunakan apa? Pedang tadi. Tapi di annahum dulimu dalam ayat Quran, mereka apa? Dizolimi. Artinya lebih pada jihad defensif, bukan apa? Ofensif. Tapi jihad yang sekarang itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, semuanya kan lebih pada apa? Ofensif. Bagaimana kita menyerang orang yang tidak sepaham dengan kita dan seterusnya. Tetapi sebenarnya jihad yang dilakukan oleh Nabi itu secara graduali. Misalnya ketika Nabi diusir dari kota Mekah ke Madinah, pertama kali Nabi diizinkan untuk berperang. Sebelumnya ketika Nabi di Mekah, Nabi tidak pernah melakukan apa? Perang. Ayatnya bagaimana? Udina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang yuqatalun. Yuqatalun itu kalimat pasif. Diperangi, bukan memerangi. Berarti Nabi apa? Diperangi. Bi annahum dulimu, mereka apa? Dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kemudian apa? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq, yaitu mereka yang diusir dari kampung-kampung mereka, yaitu Mekah tanpa kebenaran. Maksudnya apa tadi? Dizolimi. Artinya jihad yang berkembang di dalam Islam atau jihad yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya sesuai dengan konteksnya. Sehingga jihad yang sekarang, apalagi dipahami tadi, yang penting jihad itu jadi masalah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam Islam itu jihad itu ada beberapa ketentuan, ada guidance dan regulasi. Misalnya bagaimana siapa yang wajib berperang, tidak semua orang diajak apa? Berperang gitu. Kemudian bagaimana kita memperlakukan tawanan, bagaimana kita boleh atau tidak, misalnya membunuh semua orang. Nah itu semuanya ada apa? Ada guidance-nya, ada aturannya. Misalnya di dalam jihad tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang lemah, tidak boleh membunuh orang yang tua, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama yang tidak pernah apa melakukan jihad. Makanya ayatnya kan waqatilu fi sabilillah waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Yang boleh diperang itu, yang diperangi itu orang yang mengangkat apa? Senjata. Alladziina yuqatilunakum, yang ikut berperang memerangi kamu. Nah, sekarang tindakan-tindakan teroris radikal itu yang jadi sasaran siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Semua orang, bukan hanya apa? Orang-orang yang ditarget, tapi korbannya itu semua orang. Nah, sehingga ini melakukan kesalahan penafsiran apa di dalam Al-Quran gitu. Kemudian semua ayat jihad, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadzarbar riqab. Ini kan sering dikutip, apabila kamu bertemu kepada orang-orang kafir maka potonglah lehernya. Ayat ini juga harus diaplikasikan dalam keadaan berperang yang sesungguhnya. Misalnya berperang yang memenuhi apa kriteria syariat. Ya di antaranya berperang itu harus dideklarasikan oleh negara. Dan setiap tindakan radikalisme, terorisme yang ada di negara ini kan bukan dipimpin oleh pemerintah, tapi jihadnya muncul dari amir mereka, dari imamnya dan seterusnya. Nah, sehingga
penggunaan ayat-ayat ini atau yang terkenal dengan ayat-ayat jihad atau ayat-ayat pedang itu sebenarnya ditafsirkan tidak pada konteksnya, dikutip secara parsial, padahal sebenarnya ayatnya apa? Utuh. Kemudian jihad hanya dipahami berperang, bukan yang lainnya. Kemudian menutup pemaparan saya sebelum nanti kita bisa tanya jawab ya, ada sebuah etika yang penting untuk kita renungkan. Kalau Karen Armstrong menyebutnya the golden rule. The golden rule itu apa? Perlakukan orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Di semua agama itu sebenarnya ada apa? Kesamaan, bahwasanya kita tidak boleh mendolimi orang lain. Ketika kita ingin diperbaiki, ketika kita ingin orang lain berbaik kepada kita, kita harus berbuat baik pada orang lain. Di semua agama itu ada. Nah itu mungkin apa pemaparan saya sebelum kita nanti bisa lanjutkan dengan Gus Islam juga tentang apa penguatan terhadap materi yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ustaz Burhan Hakim. Jangan lupa sambil diseruput minumnya. Secara garis besar ada dua narasumber. Yang pertama tadi beliau Gus Islam dengan pemaparan yang intinya adalah Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil siasat, ya, bukan harokat siasat. Ketika Islam digunakan hanya sebatas harokat siasat, maka disitulah akan tergambar negara-negara Islam di luar sana yang saling berperang. Begitu juga dengan Ustaz Burhan Hakim bahwa makna jihad sangat luas sesuai dengan kacamata yang digunakan dalam memandang jihad itu. Ada jihad yang tidak harus berperang, ada jihad adalah sebuah mujahadah dan sebagainya. Perlu kacamata kontemplatif untuk membaca itu semuanya. Bagaimana kita berbicara dengan seseorang, kita menjadi orang yang kita ajak bicara. Kalau saat ini saya menjadi moderator, saya akan berpikir bagaimana rasanya menjadi di moderator ini dan ada di orang. Mungkin dengan waktu yang agak sulit sudah mulai jenuh, inilah perasaan saya kalau terjadi dengan. Ini harus kita jadikan kacamata kontemplatif ya, dan sulit moderator kayak ini ya, biasa. Kalau karena itu, mari saya buka untuk sesi tanya jawab, panitia untuk linknya. Oh, terima kasih. Dari nama dan lembaga ini penting. Satu, ya, yang kita lakukan ini satu sesi tiga penanya. Ya. Mungkin satu, yang kedua. Kalian nanti setelah ini, kalau satu lagi, boleh kita sambil menunggu beliau bertanya. Saya mohon yang kedua dan ketiga sudah siap untuk bertanya. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Lukman, kebetulan itu Mas Hakim. Sama.